Mari Bapak Ibu Saudara kita satu dalam doa. Segala pujian dan hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berkata Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang dahsyat dan luar biasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Di bulan Juni awal ini Tuhan kami akan memuji dan membesarkan Engkau. Karena kami tahu bahwa Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau yang kami sembah, yang kami puja. Kami siap memuji Engkau. Kami siap memuliakan Engkau Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menyembah Engkau. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Mau jadi di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Engkau yang ajaib. Haleluya. Amin. Bangkit berdiri. Arahkan hati dan pandangan kita.
dan kesaksian dari Komsel Samaria. Kami tidak bisa hidup di luar Tuhan. Rasanya semua berat dan sepertinya tidak ada jalan keluar.
Tapi kami punya Yesus yang memberi jaminan bagi kami semua. Karena itu Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih kami ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Engkau dalam ibadah kami hari ini. Karenanya Tuhan, kuduskan persembayangan kami saat ini. Kuduskan jam ibadah kami, biar semua menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima setiap persembahan kami, pujian, penyembahan umat Tuhan, menjadi sebuah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, tapi juga menjadi berkat dalam kepengiringan kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tetap kami semua ada dalam pengurapan-Mu, agar kebenaran firman Allah yang akan kami dengar, kami percaya akan menolong kami. Kami percaya akan memberkati kami, menuntun kehidupan kami dari hari ke hari, mengalami sebuah perubahan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami tidak izinkan ada kuasa lain yang coba mengganggu konsentrasi kami untuk dengar kebenaran firman Allah. Biarlah Roh Kudus berdaulat di tempat ini, di hati, pikiran, perasaan kami semua, agar firman Allah yang kami dengar jatuh di tanah yang baik, dan kami yakin akan bertumbuh bahkan sampai berbuah lebat. Dalam nama Yesus firman Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita Tuhan yang paling baik. Amin, saudara. Dia paling baik. Sampai ada seorang penyanyi, seorang pencipta lagu menciptakan lagu dengan judul Yesus paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Haleluya. Ya. Kalau manusia itu baiknya itu mut-mutan, ya. Tanggal muda baik, kalau cair baik, kalau pangkat naik baik. Haleluya. Tapi Tuhan Yesus itu tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Dia tetap baik. Amin, saudara. Saudara merasakan Tuhan Yesus baik, amin saudara. Yang merasakan beri kemuliaan, beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Dia paling baik. Haleluya. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Kemarin kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan dari hambanya, ya, terkait dengan hari kenaikan Yesus Kristus, ya. Kita sudah dengar kemarin firman Tuhan, ada 3 hal penting yang menjadi teladan kita, teladan Yesus untuk kita lakukan, saudara. Yang pertama, Yesus itu dia tidak pernah berhenti berdoa kepada saudara dan saya. Jadi kita juga tidak boleh berhenti berdoa terhadap orang lain. Amin. Haleluya. Jadi berdoa buat istrimu, berdoa buat suamimu, berdoa buat anak-anakmu, anak-anak berdoa buat orang tua, ya. Kita saling mendoakan, saudara. Sebagaimana Yesus mendoakan umat Tuhan, saudara dan saya. Yang kedua, kita dengar kemarin apa? Teladan yang kedua, dia tidak berhenti bekerja. Ya. Saudara tahu, waktu dia naik ke surga, Alkitab berkata, dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat. Artinya dia naik ke surga itu bukan duduk manis, tapi dia sedang mengerjakan tempat saudara dan saya. Dia sedang mengerjakan rumah saudara dan saya. Amin. Aku ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, kata firman Tuhan dalam Injil Yohanes. Jadi dia di sana sedang kerjakan rumah dari Bapak Ishak Rama. Haleluya. Jadi kalau Pak Ishak masih ada, berarti rumah belum selesai. Tapi kalau rumah sudah selesai, Pak Ishak Rama punya rumah di sorga. Dengar saya kasih tahu, kau mau pakai model apapun, tetap harus pulang ke rumah. Amin. Kita tidak tahu. Jadi kalau sampai rumah kita sudah selesai dikerjakan oleh Yesus di sana,
biar kau banyak uang, tidak bisa tahan keputusan Tuhan, sudah pasti akan terlaksana. Amin. Jadi yang punya banyak uang, ingat, uangmu akan berpindah tangan. Amin. Iya. Kok mau tahan? Tidak bisa. Uangmu akan berpindah tangan. Puji Tuhan kalau istrimu tidak berpindah tangan. Kalau dia istri yang mantap, dia akan ingat terus, ini perjuangan suamiku. Sampai kapanpun saya akan bertahan dengan menyanyikan pujian, ku tetap cinta. Amin. Tapi kalau bini cakap bini, haleluya. Dia bilang daripada saya hidup sendiri. Kan ada yang begitu. Makanya dengar baik, mari selama kita hidup, mari kita jangan bergantung kepada dunia ini, karena dunia ini tidak selamanya kita pegang. Amin. Haleluya. Coba saudara ingat 100 tahun yang lalu, jangankan 100 tahun, 50 tahun yang lalu, Anda masih ingat Anda punya kakek nenek? Ada yang masih ingat 50 tahun yang lalu? Oh, pun nenek di atas. Oh, lupa. Waktu kita mati 50 tahun kemudian, dosa ingat orang semua. Betul? Betul. Haleluya. Makanya selagi hidup, firman Tuhan bilang, pergunakanlah kesempatan yang ada. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kemarin kita sudah dengar yang kedua, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi itu luar biasa. Ya, jadi kita semua ini punya tempat di sana, sedang dikerjakan. Amin. Bilang kiri kanan, rumahmu sedang dikerjakan. Haleluya. Dan yang ketiga, kemarin dijelaskan apa? Luar biasa. Tuhan kirim Roh Kudus buat kita. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita kalau kita salah. Roh Kudusnya, bro, salah bro. Haleluya. Apalagi yang kerja menjauh-jauh dari istri. Jadi suami-suami yang jauh dari istri, kerja jauh dari istri, kalau kau bikin salah, Roh Kudus kesini, bro, salah itu. Ada bini di rumah, tinggal bini di rumah, jangan lihat perempuan lain. Dicontoh. Makanya kalau pulang kerja jauh-jauh, banyak ibadah. So tidak ibadah di sana, pulang kerja tidak masuk gereja. Saya pertaruhkan jari saya. Kalau Anda tidak tertarik, iblis akan bawa perempuan sama kamu. Potong jari saya kalau Anda tidak tertarik. Apalagi yang masih muda, kalau mungkin macam Pak Kalangit yang sudah umur, biar lagi iblis bawa dia. Kalau Pak Kalangit, iblis bawa perempuan dia sekali tetap Ebi. Tak tergantikan. Tapi kalau yang kerja jauh-jauh masih muda macam Endi, umur baru 30, sio, iblis bawa, kau tak pernah masuk gereja, tak pernah dengar firman, iblis bawa perempuan, siapa ini? Haleluya. Lupa yang di rumah. Untung Tuhan kirim Roh Kudus. Amin. Untuk mengingatkan. Alkitab bilang Roh Kudus itu dikirim untuk menginsafkan manusia, supaya manusia insaf. Dia ingat yang di rumah ada bini, ada anak. Cari uang buat istri dan anak, bukan bikin istri sakit hati. Kalau kemarin saya sudah sampaikan, kalau istri sakit hati, terhalang doa suami. Makanya bersyukur kemarin kita dengar firman Tuhan. Tuhan kirim Roh Kudus untuk menginsafkan kita, mengingatkan kita. Bukan itu saja, tapi Roh Kudus menguatkan kita supaya kita kuat bertahan menjalani hidup ini. Amin. Haleluya.
Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita akan lihat firman Tuhan dalam Efesus. Saya akan khotbah pengajaran di saat ini. Efesus pasalnya yang keempat ayat 31 dan 32. Mari kita lihat firman Tuhan ini, saudara ya. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-31 sampai dengan 32. Dua ayat firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Alkitab berkata begini: segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sama-sama katakan amin. Dari kebenaran firman Tuhan ini saya kasih tema khotbah, hidup penuh kasih mesra. Sekali lagi, hidup penuh kasih mesra. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus dalam hal ini melihat konflik internal yang ada di jemaat yang notabene masih sedikit di Efesus. Paulus mau supaya mereka hidup dalam kasih mesra. Haleluya. Bilang kiri kanan, hidup dalam kasih mesra. Betapa bahagianya kalau saudara dan saya hidup dalam kasih mesra. Makanya Paulus ingin dan Paulus mau supaya jemaat di Efesus yang notabene belum banyak-banyak amat, ya, tapi sudah muncul konflik internal yang mengakibatkan mereka tidak hidup lagi kasih mesra. Haleluya. Makanya Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di sana. Betapa luar biasanya kalau kehidupan jemaat itu dalam kasih mesra. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kaitannya dengan hidup dalam kasih mesra dari kebenaran firman Tuhan ini, ada beberapa poin yang merujuk supaya saudara dan saya bisa hidup kasih mesra. Supaya saudara dan saya bisa hidup berjemaat, berumah tangga, berkeluarga dengan tema khotbah hidup penuh kasih mesra. Perhatikan poin-poinnya. Yang pertama kita lihat pada bagian pertama ayat 31. Ayat 31 saudara perhatikan, dikatakan firman Tuhan bilang begini: segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah Jadi yang pertama, kalau kau mau hidup kasih mesra, baik dalam skop kecil maupun skop besar, dengar baik, buang itu yang namanya bilang kirikan, buang kepahitan. Bagaimana mau hidup mesra kalau kau masih ingat kesalahannya, bertahun-tahun masih ingat? Itu yang disebut dengan kepahitan. Lihat dia, harusnya Anda bersyukur, bersuka cita, tapi karena masih ingat kesalahannya, lihat dia itu kepahitan. Tidak akan muncul namanya hidup penuh kasih mesra. Haleluya. Ada yang pemarah, ada yang pembenci. Harus buang kepahitan itu. Haleluya. Usahakan kau lihat dia itu muncul sukacita. Saya kalau lihat di Boleh, senang sekali. Sukacita lihat di Boleh. Jangan lihat Boleh, darah Yesus berkuasa. Iblis datang. Itu kepahitan. Masa lihat orang kok pasrah? Lihat orang tidak boleh serah. Masih jauh lihat pasti mau darah Yesus berkuasa. Siapa yang datang ini? Itu kepahitan. Harusnya kalau lihat, oh puji Tuhan, Ibu Samsi datang, pasti ada berkat Tuhan. Begitu.
sampaikan hidup dalam kasih mesra. Suami istri hidup dalam kasih mesra. Buang itu kepahitan. Anak dan orang tua kenapa tidak pernah hidup kasih mesra? Karena masih ada kepahitan. Masa sudah lama kau masih simpan? Dia punya kesalahan. Haleluya. Jadi kalau mau hidup penuh kasih mesra, buang kepahitan. Kesalahan masa lalu itu buang. Bilang kiri kanan, kesalahan masa lalu dibuang. Haleluya. Sampai sobat cucu masih ada kepahitan. Haleluya. Cerita terus, tidak berhenti-berhenti cerita. Yang berikut yang dibuang apa lagi? Kegeraman. Tolong jangan kita ini selalu pandang orang dengan sinis, geram. Tuh kalau lihat orang tuh senyum kan. Itu senyum, lihat orang, lihat nenek senyum, lihat om senyum, lihat tante senyum. Jangan geram. Itu harus dibuang. Tidak akan mungkin melahirkan hidup penuh kasih mesra di sana selama gaya hidupmu masih geram. Haleluya. Kemarahan. Tolong jangan sedikit-sedikit marah. Salah sedikit marah. Kadang-kadang tidak perlu marah karena kita sudah kebiasaan marah. Kira-kira kalau orang sedikit-sedikit marah, bisa nggak hidup kasih mesra? Nggak bisa. Haleluya, sedikit-sedikit marah. Kadang-kadang tidak ada alasan, mau marah saja. Haleluya. Kita ini, kenapa orang kadang-kadang marah? Karena masa lalu masih ada di memori dia. Kalau masa lalu orang itu, kesalahan orang itu ada di memori dia, yang kok sedikit-sedikit dia marah ya. Haleluya. Padahal sebenarnya tidak mesti harus dia marah. Cuma karena memorinya ada masa lalu orang itu, makanya marah. Tinggal, aku bilang bukan tinggalkan, buang. Haleluya. Supaya kita bisa hidup kasih mesra seperti yang diinginkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Memang dalam jemaat Efesus orang-orang percaya belum banyak-banyak amat hasil penginjilan daripada rasul. Ternyata ada konflik internal di dalam yang mengakibatkan mereka tidak hidup kasih mesra. Makanya mau hidup kasih mesra, tinggal buang pertikaian. Jangan bertikai sesama kita. Amin. Tidak perlu. Kalau ada masalah, selesaikan baik-baik. Selesaikan baik-baik kalau ada masalah. Saya ulang-ulang bilang, ada masalah dalam jemaat, selesaikan baik-baik. Dalam keluarga ada masalah, selesaikan baik-baik. Jangan bertikai. Kita bukan bermusuhan, amin. Bukan bermusuhan. Mari ciptakan hidup kasih mesra. Suami istri, jangan suami istri seperti Vietnam dan Amerika. Sudah lihat tentara Amerika bertemu dengan tentara Vietcong? Jangan suami istri seperti itu. Haleluya. Mentang-mentang tentara terus lihat istri kayak Vietcong. Kita harus kalau bisa hidup kasih mesra. Dengan apa? Buang yang namanya pertikaian. Jangan kita bertikai. Bertikai itu saudara mau cari menang dan menyalahkan yang lain. Seolah-olah kita yang benar, dia yang salah. Terjadilah pertikaian, memperebut sesuatu. Tidak boleh.
itu harus dibuang. Amin. Apalagi fitnah. Jangan suka fitnah. Fitnah itu adalah tindakan yang dilakukan tanpa meminta konfirmasi. Itu fitnah. Haleluya. Jadi sebelum Anda tanya, jangan langsung bilang ini pasti hasil curian. Itu fitnah, hoax. Haleluya. Dia ini begini-begini tapi tidak boleh. Tidak mungkin saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita mau tercipta pada ayatnya yang ke-32 dikatakan hidup kasih mesra itu selama kita masih suka fitnah satu dengan yang lain. Bilang kiri kanan, stop fitnah, buang itu fitnah. Itu dibuang. Itu sesuatu yang belum pasti. Anda sudah langsung fitnah dia. Itu yang tidak boleh. Itu dibuang. Alkitab bilang dibuang dari antara kamu. Haleluya. Bahkan ditambah lagi bagian akhir, selain poin-poin tadi, ditambah lagi segala kejahatan. Jadi yang namanya jahat, Bapak Ibu dengar baik, harus dibuang supaya kita bisa hidup kasih mesra. Haleluya. Dalam rumah tangga, kalau mau hidup kasih mesra, itu tidak ada firman Tuhan ini jawaban di kehidupan. Haleluya. Mungkin ada yang bilang, aduh biar Pak Pendeta bicara lagi. Pak Pendeta bicara sampai keras bagaimana, itu terserah Tuhan. Saya mau kasih tahu, Anda tidak dengar apa yang saya sampaikan, saya tetap akan sampaikan apa yang namanya kebenaran. Saya tidak peduli Anda tidak dengar. Emang gua pikirin. Apa tidak? Saya akan tetap terus sampaikan apa yang namanya kebenaran. Anda tidak dengar, itu bukan urusan saya. Itu urusanmu dengan Tuhan. Tapi dengar, saya mau beritahu, lebih baik Anda dengar saya daripada bangkrut baru Anda dengar, daripada celaka baru Anda dengar, daripada penyakit baru Anda dengar. Jangan sampai Anda sudah punya masalah, orang yang bilang sadar, oh Tuhan, saya susah. Tapi untuk saya akan tetap sampaikan. Mendengarkan, tidakkah, yang mana firman saya sampaikan. Haleluya. Anda tidak dengar, memangnya urusan saya, bukan urusan saya. Itu urusanmu dengan Tuhan. Kalau Anda tidak dengar. Tapi saya, kata Yeskiel, darahmu tidak aku tanggung di atas pundak saya. Bebas saya. Karena itu yang kebenaran saya sampaikan. Kalau mau hidup kasih mesra, buang semuanya. Amin. Bilang kiri kanan, buang semua kejahatan. Kasih tahu kiri kanan, buang semua kejahatan. Supaya kita bisa hidup kasih mesra dengan sesama, apalagi dalam rumah tangga. Haleluya. Harusnya makin tua makin cinta, makin tua makin sayang, makin ada cucu makin tambah, bukan hilang kasih mesra. Gara-gara tua baru bilang lah, tua tidak bergerak apa-apa begitu. Haleluya. Mama Pin tidak mungkin bicara begitu sama Bapak Pin. Kenapa Pak tertawa? Karena sudah bergerak. Tetap makin cinta. Amin. Amin Pak. Haleluya. Ibu bisa tertawa.
buang. Kalau kita hidup kasih, saudara, biar tua hidup kasih mesra. Amin. Haleluya. Bergerak tidak bergerak, hidup kasih mesra saja. Amin. Haleluya. Tapi ini semua, haleluya, ini semua bisa terjadi kalau kita buang ibadah, kepahitan dibuang, kegeraman dibuang, marah-marah gak jelas dibuang, pertikaian dibuang, fitnah dibuang, pokoknya yang namanya jahat dibuang habis. Kita bisa hidup kasih mesra. Amin. Haleluya. Yang kedua, apa firman Tuhan bilang yang kedua? Coba kita lihat ayatnya yang ke-32 bagian A. 32 bagian A dalam ini. Hendaklah kamu, bilang kiri kanan, hendaklah kamu mau hidup kasih mesra tapi tidak ramah. Dapat dari mana? Mau hidup kasih ramah, kasih mesra dengan baik, harus ramah dengan orang, dengan sesama, dengan keluarga. Jangan kasar. Kita hidup kebiasaan kasar. Mau hidup kasih mesra kasar. Harus ramah, betul nggak? Tetapi hendaklah kamu. Saya kasih panjang karena ini. Haleluya. Seorang terhadap yang lain. Tolong yang kasar-kasar itu hilang, buang. Amin. Kadang-kadang kita tidak kontrol kasar. Dengar, kadang-kadang kasarnya kita itu membuat orang punya hati teriris-iris. Lebih baik kau pukul saya daripada kau bicara begitu. Ada kasar bicara, dia tak mau tahu dia tersinggung tak tidak, kan dia sikat saja. Dia tidak tahu pada di hati tak. Ada karena saking kasarnya, tidak ramah dengan orang. Ada yang nama ramah sih? Kalau udah panas tolong kasih nama ramah supaya dia. Haleluya. Hidup kasih mesra. Kalau mau, kita bilang hendaklah kamu ramah dengan sesama, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Siapa saja ramah, Pak, ramah, Bu. Jangan kasar dengan orang. Tapi saya tidak suka dengan dia. Biarpun tidak suka dengan dia, tolong tunjukkan ramahmu. Tapi saya tidak suka. Iyo, Anda tidak suka dia, Anda mau tolak dia, tapi tolak dengan pakai cara yang halus sedikit saja. Haleluya. Ramah. Supaya nampak kita gaya hidup ini kasih mesra. Amin. Haleluya. Panggil istri itu ramah. Jangan kasar panggil istri. Haleluya. Istri panggil suami harus jangan kasar. Saya belum bilang ini pengajaran, khotbah pengajaran. Kalau panggil suami, panggil yang ramah. Jangan ada tamu buat dari lontang Roy. Tidak boleh. Ramah. Saya pastikan akan tercipta apa yang disebut oleh Paulus hidup penuh kasih mesra. Haleluya. Hidup penuh kasih mesra ini tidak berlaku saja dalam rumah tangga, tapi secara umum bisa. Apalagi dalam berjemaat, saudara. Haleluya. Tetap
tetangga kita kadang-kadang sudah tidak mau bertamu dengan kita. Kenapa aku tidak mau bertamu di sebelah? Aduh, untuk bertamu di sebelah itu. Kenapa? Tidak ada satupun yang ramah di situ. Baru masuk saja dong sudah teriak macam. Baru pakai alasan itu memang karakter orang Papua. Haleluya, Mama Vera, puji Tuhan. Yesus baik. Beralasan. Haleluya. Kita ini sekolah formal ada, diajarkan itu budi pekerti. Dalam mata pelajaran pendidikan moral, heran saya. Haleluya. Jadi dari pendidikan formal sudah diajar, spiritual diajar di gereja, baru pakai alasan orang timur kasar. Kamu pakai alasan, orang Batak lebih punya alasan daripada orang Papua. Haleluya. Tapi orang Batak halus-halus, ramah-ramah. Coba cek saja Ibu Situmorang. Dari dulu sampai sekarang, Dek. Halus tapi mental. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mau hidup ramah seorang terhadap yang lain. Saya percaya kalau istri ramah, suami ramah, saya yakin hidup kasih mesra itu akan tercipta dengan sendirinya, saudara. Tanpa dibuat-buat, tanpa pakai pakai ilmu dari mana? Tidak. Ilmunya sederhana. Kalau kita mau hidup kasih mesra dalam rumah tangga, dalam keluarga, adik, kakak, ipar, orang tua mantu, anak mantu, maka yang kedua, kamu harus ramah. Ramah artinya jangan kasar. Amin. Watakmu boleh keras, gayamu boleh tegas, tapi perilaku harus tetap ramah. Haleluya. Ada orang seperti saya nonton di TikTok, dia kelihatan kekal jalan, sampai ada perempuan lihat dia, perempuan mau kan laki-laki suspek tegar, tiba-tiba dia dapat telepon, halo. Dah Yesus. Haleluya. Padahal dilihat kekar, suspek mantap, jalannya tuh sampai ada perempuan itu, perempuan macam ingin suami model begitu. Pas dia dapat telepon, ya dan mana? Cilok, itu namanya ciloko. Panggil ojek, cek sini dong. Jadi kita harus ramah. Amin saudara. Amin. Jangan kasar. Tolong bilang kiri kanan saudara, jangan kasar. Ya, jangan kasar. Apalagi saudara yang masih anak-anak muda yang baru sementara pacaran, baru pacaran suka kasar-kasar, hilang itu hidup kasih mesra, dan minggu depan selesai. Ramah itu pasti kita akan mengalami kehidupan yang penuh kasih mesra, dan ini
dirindukan oleh semua orang. Amin. Amin, saudara. Semua mau. Haleluya. Jadi kita mau hidup harus ramah satu dengan yang lain. Amin, saudara. Dalam jemaat saya kasih tahu, mari hidup ramah satu dengan yang lain. Haleluya. Kalau pas ada acara makan, jangan kasar-kasar. Bos berapa? Jangan. Sudah makan. Kalau dia bilang sudah, mau tambah. Jangan baru tadi saya lepas. Baru dia mau anak muda lagi anak muda keluar mana Floyd. Sudah kecil harus begitu baru perasaan begitu. Belum dia marah, saya dapat marah. Marah kenapa? Saya mau makan dapat marah. Nah, karena kasar. Haleluya. Jadi kalau namanya ada acara makan, tolong jangan kasar. Kalau dia mau taman, dapat makanan banyak. Haleluya. Habis makan juga bungkus juga. Tapi ini yang saya mau lihat, supaya tercipta kehidupan kasih mesra. Amin. Haleluya. Bapak-bapak pergi ke Pulau Buaya. Apa? Pulau Buaya maksud saya. Pergi ke Pulau Buaya. Ya. Ramah, makan, senang-senang. Tercipta kehidupan kasih mesra. Haleluya. Amin. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir, ini paling penting. Ini ketiga tapi paling penting, supaya tercipta hidup kasih mesra. Yang ketiga dibilang begini, perhatikan, saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni. Yang ketiga, kalau mau terjadi hidup kasih mesra, harus apa? Mengampuni. Haleluya. Sebagaimana Kristus sudah mengampuni kita. Saya mau tanya buat saudara, ini yang saya mau kasih tahu begini, pengajaran dunia dengan pengajaran firman Tuhan itu langit dan bumi, beda cara. Kalau pengajaran dunia, kau bersalah, kau yang harus minta ampun. Betul? Betul? Pengajaran dunia, kalau kau salah, Pak Evan salah, Pak Evan datang minta ampun, minta maaf. Betul? Tapi kalau Yesus ajar lain, saya mau tanya, Yesus di sini bersalah? Yesus di sini bersalah? Tapi dia mengampuni. Harusnya kekristenan tidak seperti agama lain. Kekristenan bukan seperti pengajaran dunia. Kau bersalah, kau minta maaf. Kau bersalah, kau minta ampun. Harusnya yang benar ini, kita yang memberi pengampunan. Bukan orang datang, saya mau datang minta maaf, keluar. Orang bersalah datang minta maaf, diusir. Itu dunia, Pak. Itu agama lain. Kalau agama Kristen, kalau firman Tuhan, kalau Yesus yang ada, tidak seperti itu. Kita yang memberi pengampunan. Amin. Lihat, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni, harusnya kita seperti itu. Jangan kasih sama dengan agama lain. Jangan samakan dengan dunia ini. Kalau orang bikin salah buat kita yang memberi pengampunan. Sebagaimana Kristus kepada jemaat. Tidak mesti tunggu dia datang minta ampun, apalagi dia datang minta maaf, terus kita usir dia. Haleluya. Kok kekristenan di mana? Selama ini kau pahami kekristenan bagaimana? Ajaran Yesus seperti yang kau tahu sekarang bagaimana? Tidak begitu.
Bahkan Yesus sampai di tiang kayu salib, dia masih ngomong, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bukan dia tunggu mereka datang minta ampun dia. Kita yang memberi pengampunan orang yang bersalah kepada kita. Amin. Sampai dia ajar, saking sakralnya itu, dia masukkan dalam doa. Kalau berdoa begini, Bapa, ajarkan kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Betul? Tahu doa apa kan? Orang yang bersalah, kita yang ampuni, kita yang benar yang mengampuni. Bukan dia yang bersalah, minta maaf terus kita tolak. Oh, bukan saya kok kakalan, bukan saya kok ipar tadi. Ini kekristenan macam apa? Kau dapat pengajaran dari mana model begini? Tidak ada pengajaran begitu Bapak Ibu. Yang ada cuma jelas begini, saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni. Allah tidak ada yang salah. Yesus tidak mungkin salah, tapi dia beri pengampunan. Harusnya kita begitu. Kalau orang datang minta maaf karena dia salah, itu aturan dunia, itu biasa. Amin. Itu biasa. Semua agama melakukan itu. Semua ajaran mengajarkan itu. You salah, you minta maaf. Betul? Tapi agama mana yang mengajarkan kita benar, kita yang beri pengampunan? Haleluya. Cuma ada di pengajaran Yesus. Haleluya. Apalagi kalau dia sudah datang. Dia sudah datang minta maaf atas kesalahan dia. Terus Anda bilang, bukan begitu. Haleluya. Tapi mari, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kami. Siapa kita? Yesus saja mengampuni. Terus kita ini siapa? Kita lebih dari Yesus? No. Kita tidak lebih dari Tuhan. Tuhan yang punya dalil, dia punya alibi untuk tidak memberi pengampunan. Tapi tetap kita ini masih kurang sana, kurang sini, salah sana, salah sini, bengkok sana, bengkok sini, cinta sana, cinta sini. Kenapa kita tidak bisa memberi pengampunan kepada orang yang telah datang? Bahkan dia belum datang. Saya pernah didatangi oleh satu gereja, mereka mewakili gereja, datang ketemu saya untuk menyampaikan permohonan ampun mereka atas kesalahan mereka. Saya bilang begini, sebelum kalian datang, 10 tahun yang lalu sudah saya beri pengampunan. Saya sudah melepaskan pengampunan. Karena siapa saya untuk tidak memberi pengampunan atas kesalahan kalian? Saya tidak lebih dari Tuhan. Saya hanya manusia yang kadang juga bisa bersalah. Mereka datang dan minta pengampunan atas kesalahan mereka. Saksinya ada. Ada Pak Patron jadi saksi, almarhum Alex jadi saksi. Mereka datang. Haleluya. Saya beri pengampunan. Tapi mereka sekarang sudah mendahului kita. Mereka datang memohon pengampunan. Pak Pendeta, minta maaf kami, yang minta ampunilah kami atas kesalahan-kesalahan kami. Saya bilang 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu saya sudah memberi pengampunan.
Sebab saya tidak punya dalil untuk tidak memberi pengampunan. Saya masih manusia yang peluang bersalah ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang bersalah buat Anda, berikan dia pengampunan. Amin. Lepaskan pengampunan. Makanya dalam poin pertama dikatakan buang kepahitan. Kalau Anda tidak lepas pengampunan, kepahitan masih ada dalam hidup Anda. Haleluya. Jadi yang ketiga, dengan baik, untuk kita bisa mengalami hidup penuh kasih mesra, mari kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sebagaimana doa Yesus. Amin. Amin, saudara. Bilang kiri kanan, saya mau mengampuni. Mengampuni, saudara. Seberapa jahat orang bikin Anda? Tuh, Anda belum berdarah-darah waktu dia bikin. Memangnya waktu orang bikin Anda langsung berdarah? Kan tidak. Belum ada yang datang di gereja bilang, Pak Pendeta, aduh, Pak Isan bikin saya sampai saya luka-luka ini. Tidak. Paling yang luka-luka cuma hati. Nah, masih bisa dibasuh oleh darah Yesus. Amin. Mari beri pengampunan. Sebesar apapun kesalahan dia, dengar saya memberitahu. Ya. Mari lepaskan pengampunan. Karena kita ini masih punya peluang untuk bersalah. Kita masih manusia terbatas. Ini manusia kan terbatas dalam segala. Peluang untuk bersalah ada. Mungkin Anda tidak bersalah kepada dia, tapi mungkin Anda bisa bersalah terhadap orang lain. Karena kita manusia terbatas, saudara. Jadi harus belajar memberi pengampunan. Haleluya. Seperti Yesus mengampuni kita. Amin. Yesus mengampuni jemaat, saudara dan saya. Makanya saya pernah bilang, kalau Yesus itu saya, kamu ini semua selesai. Saya kan pernah bilang, kalau Yesus saya, jangankan saya, pastilah sama. Coba kalau Yesus pastilah, ya lebih parah lagi. Masih mungkin kalau saya ada baik sedikit, tapi kalau sampai Yesus itu pastilah, haleluya. Ya, kamu ini, haleluya. Saya langsung, dia belum Yesus saja, pikiran sudah. Saya cuma coba menerawang saja, Pak. Mari, yang ketiga, kalau kita mau hidup kasih besar, satu dengan yang lain. Apalagi dalam keluarga, dalam berjemaat. Maka poin ketiga ini penting sekali. Kita mau saling mengampuni. Tidak perlu menunggu dia datang minta ampun. Kita mendahului seperti Yesus mengampuni kita. Kita mengampuni. Waktu dia datang, karena dia merasa salah, peluk dia. Tapi kalau laki-laki laki-laki ya, dengan perempuan datang, saya maafkan. Aturan lainnya ada. Etika Kristen, etika pelayanan ada. Kalau laki-laki yang datang, bro, saya minta maaf, peluk dia. Saya sudah maafkan kok. Tuhan Yesus berkati kok. Maju terus ya. Nanti di tempat lain kau pasti dapat berkat. Haleluya. Jangan dia susah dan salah datang, bro, saya minta maaf. Oh, kira ini. Haleluya. Begitu juga kalau perempuan, kalau ada dia salah dia datang, dia sadar dia duluan, sadar dia datang. Anda juga perempuan harus terima. Maaf ya, tidak ada yang salah. Saya sudah saling memaafkan. Berdoa sama-sama, selesai. Amin. Itu maka terciptalah hubungan kasih mesra. Jangan gengsi. Saya kan kakak, dia adik, harus adik orang kakak. Itu aturan dari mana? Haleluya.
Saya ngomong ini karena saya sudah praktikkan. Saya minta maaf ya adik. Bukan kata saya ngomong karena saya belum lakukan. Saya bicara karena saya sudah lakukan. Kan itu saya ajar saudara. Yang pakai aturan-aturan dunia. Aja kamu, ya adik harus menghadap kakak. Aturan dari mana? Aturan dari mana? Dari mana-mana. Tidak ada. Alkitab tidak bilang begini, saling mengampuni yang ada yang duluan. Coba cari kalau ada. Ada? Tidak ada. Lalu siapa yang mau datang saja. Mau kakak kah, mau adik kah, ipar kah, menantu kah, orang tua kah. Makanya saya senang almarhum Bapak Rana. Dia orang tua, tapi dia bisa minta maaf ke saya. Itu luar biasa. Pendeta, kenapa Bapak? Bapak minta maaf, Bapak susah. Dia minta maaf sama Alfaro anaknya. Sama Alfaro saya minta maaf. Ini gak main-main itu. Orang tua lain, sio. Saya kan sebesar kok. Kan ada sekolah kok. Baru Bapak minta maaf kok. Angka lempar. Tapi almarhum datang minta maaf ke saya. Dan saya saksikan dia minta maaf sama Mama Farah, anaknya. Itu pengajaran yang besar buat saya. Jadi jangan pakai aturan-aturan aneh-aneh. Minta maaf karena ada yang minta maaf, nggak ada cerita. Kalau kita rasa bahwa kita salah, kita datang. Amin. Begitu Pak Silas yang pakai aturan-aturan kampung-kampung sana. Di kampung-kampung juga, di Sorong tidak. Dengar firman Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi yang ketiga kalau kita mari. Jangan kata dia tua kan, dia muda kan. Dan lihat dari apa namanya silsilah. Ini raja ke-7, raja ke-8, raja-raja apa? Ada itu. Alkitab tidak pernah jelaskan seperti itu. Anda boleh cari Kejadian sampai Wahyu. Saya berani pertaruhkan saya punya pendidikan S3. Kalau ada yang Alkitab ajar, dilihat dari silsilah dan segala macam. Mengampuni dan mengampuni saya sekarang. Amin. Haleluya. Saya simpulkan firman Tuhan. Ada 3 supaya hidup ini bisa kasih besar satu dengan yang lain. Yang pertama, kita harus buang yang jahat, buang kepahitan, buang kemarahan, buang kegelapan, buang semua. Yang kedua, harus ramah. Tolong jangan kasar. Tegas boleh, tapi kasar nggak boleh. Tegas beda dengan kasar. Kasar menyakiti orang, tegas mendisiplinkan orang. Kadang-kadang kita samakan kasar dan tegas, beda. Tegas itu kita bisa mendisiplinkan dia, tapi kasar menyakiti. Dan yang ketiga, saling mengampuni. Amin. Kita memberi pengampunan. Tak mesti dia harus datang. Puji Tuhan kalau dia datang. Tapi kalaupun dia tidak datang, kita beri pengampunan. Amin. Sebagaimana Yesus. Tapi kalau dia datang, lebih bagus lagi. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Amin. Kalau laki-laki yang datang, rangkul dia. Tuh, saya sudah maafkan. Saya sudah mengampuni Anda. Ke depan jangan buat lagi ya. Mungkin kita belum bisa jalan bersama. Sekarang ini kita belum bisa jalan bersama bro. Tapi saya harap ke depan Anda berjalan, Anda berhasil. Saya doakan bro. Jadi begini. Haleluya. Begitu juga sesama wanita. Dia datang. Puji Tuhan datang. Kalau tidak datang Anda sudah lepaskan pengampunan. Anda sudah mengampuni. Tapi kalau dia datang, Anda rangkul. Haleluya. Jangan dibalik.
Perempuan pas laki-laki yang datang, Anda duluan rangkul dia. Perempuan terposik namanya. Anda bilang, Ibu Iriani saya minta maaf. Oh ya minta maaf. Saya sudah maafkan kok. Sudah. Itu salah. Mari kita mau saling mengakui. Amin saudara. Amin buat firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari bermain musik sebentar ke depan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Hambamu selesai menyampaikan Roh Kudus, dan nyanyikan pujian ini. Kami sadar kami hidup karena pujian ini berkata biar Bapa tidak tinggalkan saudara dan saya. Pujian ini berkata biar Yesus pegang tangan saudara dan saya. Karena memang kita terbatas dalam segala hal. Untuk menciptakan kehidupan penuh dengan kasih masyarakat. 3 hal yang baru saja kita dengar. Kita sulit untuk melakukan itu dan di luar kasih Yesus ada pada kita. Karena itu saya mau mengajak kepada kita semua. Mari kita mau angkat hati kepada Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Minta kemampuan dari Roh Kudus. Agar kita dapat mempraktikkan ini. Sehingga tercipta hidup yang penuh dengan kasih Masiah. Baik dalam keluarga rumah tangga kita, tapi juga dalam jemaat ataupun bermasyarakat. Roh Kudus tolong mampukan kami. Haleluya. Ini doa kami. Haleluya. Yesus buat kebenaran firman-Mu yang baru saja kami renungkan bersama-sama. Meteraikan firman ini dalam setiap kehidupan umat Tuhan.
Kami percaya Tuhan Roh-Mu yang kudus akan menolong memampukan kami untuk mempraktekkan firman ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Yesus. Apapun bentuk pergumulan kami percaya dengan Engkau memegang tangan kami, dan dengan Engkau tidak meninggalkan kami akan bertahan hidup Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Diberkatilah setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman. Sementara kami akan memberikan persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, dan yang lain-lainnya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, diberkatilah setiap tangan-tangan Tuhan yang akan menabur saat ini. Tuhan, kami percaya firman-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa bersyukur buat firman Tuhan, tapi juga kami siap untuk memberikan persembahan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan dalam nama El Shaddai. Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebelum kami kembali pulang dari tempat ini, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan semua pergumulan kami. Bapa Engkau yang Maha Tahu, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah apapun yang menjadi pergumulan jemaat, Tuhanlah yang akan menjawab. Tuhanlah jadi jaminan atas doa-doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa menyerahkan ke bangsa dan negara, tanah Papua, kota Sorong di mana kami tinggal, diberkati oleh Tuhan. Gereja-gereja Tuhan yang ada, apapun denominasi gereja, Tuhan pakai semua gereja-Mu untuk membawa banyak jiwa makin hari makin dekat kepada Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk TNI Polri. Tuhan memberkati TNI Polri yang Tuhan percayakan ada di bangsa ini untuk menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, tapi juga untuk teritorial. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pakai mereka supaya melalui mereka Tuhan keamanan, ketertiban, bahkan semua wilayah itu terjaga dengan baik. Tentunya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk jemaat yang tidak sempat bersama dengan kami saat ini. Tuhan kunjungi lawan dimanapun mereka berada, baik yang dari Sorong maupun di luar kota Sorong, karena tugas dan pekerjaan. Tuhan memberkati mereka sama seperti Tuhan berkati kami. Terima kasih kami yang hadir saat ini. Tuhan tahu setiap pergumulan kami, doa-doa kami, harapan-harapan kami ke depan. Hamba minta dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan, dijawab, ditolong oleh Tuhan, sehingga dalam hidup ini Tuhan terus ada pujian syukur, terima kasih yang naik di hadapan hadirat Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk jemaat, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, sehingga di waktu mendatang mereka boleh bersama-sama dengan kami. Berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak kami di tempat ini yang dalam bangku pendidikan, di mana Tuhan mereka telah menyelesaikan pendidikan mereka Tuhan, sehingga mereka ada yang naik kelas, ada yang lulus.
Kami percaya semua karena pertolongan Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan, sehingga anak-anak kami boleh menyelesaikan studi mereka di masing-masing tingkatan. Dan kami percaya semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk sekolah kelanjutan mereka kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan tolong dan Tuhan berkati, sehingga apa yang menjadi keinginan dan kerinduan mereka dijawab oleh Tuhan. Bapak, berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan jemaat di tengah-tengah usaha, pekerjaan, karir. Bapak, dalam nama Yesus, dan Kau yang tahu setiap usaha jemaat, Kau yang tahu pekerjaan-pekerjaan jemaat, karir jemaat. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan memberkati, sehingga usaha terus maju dan berkembang, pekerjaan terus naik dan bukan turun, karir senantiasa dipromosikan oleh Tuhan, sehingga nama Yesus dimuliakan melalui jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa untuk program jemaat. Tuhan memberkati pembangunan gedung ibadah kami yang sedang berjalan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, tak putus-putusnya. Kami berdoa dan kami percaya Tuhan akan menyelesaikan. Waktunya Tuhan kami akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa di dalam surga, proposal yang sudah kami serahkan Tuhan terus campur tangan. Dalam nama Yesus, baik di BPD, di PBD maupun yang ada di kota. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan beracara, Tuhan bekerja di dalam nama Yesus, sehingga kami akan melihat kemuliaan yang luar biasa, tentunya datang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau. Kehidupan jemaat di minggu berjalan ini hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong aktivitas jemaat di hari-hari hidup di minggu ini, biar penyertaan-Nya Tuhan sempurna. Kasih sayang Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan apapun yang kami buat, kami kerjakan di minggu ini, kami percaya keberhasilan akan datang, dan di dalamnya tentunya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kehidupan kami sebentar kami taruh ke dalam tangan Tuhan di sisa hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas kami, Tuhan tetap menolong dan berkati. Terima kasih Bapa. Lalu sebentar kami akan kembali pulang. Tuhan menyertai perjalanan kami pulang sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal dan sampai kekal. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami akhiri ibadah raya kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa serta memohon berkat daripada Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, angkat kedua tangan saudara dengan iman pulang. Terima berkat Tuhan dari surga. Haleluya. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di surga, persekutuan, bimbingan, penyertaan, kuat kuasa Roh Allah yang kudus, biarlah menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini keluarga Tuhan.